Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang sebelum kita memulai presentasi, sebelum itu kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Alvina Adilea Arianti, yang kedua ada Rafina Febriani Sukadi, yang ketiga ada Septania Indrianti, yang keempat ada Fernanda Dian Angelia. Selanjutnya kami akan mempresentasikan tugas kami pengantar manajemen. Yang pertama, yang A ada wewenang formal, yang B ada wewenang lini stabil dan fungsional, yang C ada pendelegasian wewenang, yang D mengapa pendelegasian diperlukan, yang E manfaat dan hambatan pendelegasian, yang F delegasi yang efektif, yang terakhir G prinsip-prinsip delegasi. Selanjutnya yang A pengertian wewenang formal. Pengertian wewenang formal adalah hak untuk melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu. Penggunaan wewenang secara bijaksana merupakan faktor kritis bagi efektivitas organisasi. Peranan pokok wewenang adalah untuk mencapai tujuan individu maupun organisasi. Wewenang formal tersebut harus didukung juga dengan dasar-dasar kekuasaan dan pengaruh informal. Manajer perlu menggunakan lebih dari wewenang resminya untuk mendapatkan kerjasama dengan bawahan mereka. Selain juga tergantung pada kemampuan ilmu pengetahuan, pengalaman, dan kepemimpinan mereka. Selanjutnya, yang B, wewenang lini, staf, dan fungsional. Wewenang lini adalah wewenang di mana atasan melakukan atas bawahannya langsung, yaitu atasan langsung memberi wewenang kepada bawahannya. Wujudnya dalam wewenang perintah dan tercermin sebagai rantai perintah yang diturunkan ke bawahan melalui tingkatan organisasi. Wewenang staf adalah hak yang dipunyai oleh satuan-satuan staf atau para spesialis untuk menyarankan, memberi rekomendasi atau konsultasi kepada personalia ini. Wewenang fungsional merupakan tipe ketiga dari struktur yang ditemukan dalam organisasi baik secara temporer atau permanen. Perbedaan antara struktur line and staff dan fungsional adalah pada fungsional, staf ahli melaksanakan wewenang langsung atas beberapa jalur aktivitas departemen. C. Pendelegasian wewenang. Pendelegasian wewenang merupakan sesuatu yang vital dalam organisasi kantor. Atasan perlu melakukan pendelegasian wewenang agar mereka bisa menjalankan operasi manajemen dengan baik. Selain itu, pendelegasian wewenang adalah konsekuensi logis dari semakin besarnya organisasi. Bila seorang atasan tidak mau mendelegasikan wewenang, maka sesungguhnya organisasi itu tidak butuh siapa-siapa, melainkan dirinya sendiri. Ada 4 kegiatan dalam delegasi wewenang. Yang pertama, manajer, perawat atau bidan menetapkan dan memberikan tugas dan tujuannya kepada orang yang diberi pelimpahan. Yang kedua, manajer melimpahkan wewenang yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, perawat atau bidan yang menerima delegasi baik eksplisit maupun implisit menimbulkan kewajiban dan tanggung jawab. Yang keempat, manajer, perawat atau bidan menerima pertanggungjawaban atau akuntabilitas atas hasil yang tercapai. D. Mengapa pendelegasian diperlukan? Pendelegasian memungkinkan manajer, perawat atau bidan bisa mencapai hasil yang lebih baik daripada semua kegiatan ditangani sendiri, agar organisasi berjalan lebih efisien. Pendelegasian memungkinkan manajer, perawat atau bidan dapat memusatkan perhatian terhadap tugas-tugas prioritas yang lebih penting. Dengan pendelegasian memungkinkan bawahan untuk tumbuh dan berkembang.
bahkan dapat dipergunakan sebagai bahan informasi untuk belajar dari kesalahan atau keberhasilan. Adapun pendelegasian wewenang diperlukan. Pendelegasian wewenang itu diperlukan agar manajer dapat menggunakan dan memanfaatkan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki secara optimal. Hal ini berarti semakin diperlukan adanya pendelegasian kekuasaan, yang berarti bahwa pendelegasian wewenang prosesnya selalu diikuti dengan pembebanan tugas dan tanggung jawab. Pendelegasian. Pokok pembahasan tentang dasar pendelegasian ini berupaya untuk menjawab pertanyaan, mengapa pendelegasian itu penting? Atau mengapa pendelegasian itu penting dalam hidup dan kerja suatu organisasi? Pendelegasian itu sangat penting bagi hidup dan kerja setiap organisasi dengan alasan-alasan mendasar berikut di bawah ini. 1. Pemimpin hanya dapat bekerja bersama dan bekerja melalui orang lain, sesuatu yang hanya dapat diwujudkannya melalui pendelegasian. 2. Melalui pendelegasian, pemimpin memberi tugas, wewenang, hak, tanggung jawab, kewajiban, dan pertanggungjawaban kepada bawahan demi pemastian tanggung jawab tugas, atau agar setiap individu peserta suatu organisasi berfungsi secara normal. 3. Dengan pendelegasian, pekerjaan keorganisasian dapat berjalan dengan baik tanpa kehadiran pemimpin puncak atau atasan secara langsung. 4. Dalam pendelegasian, pemimpin mempercayakan tugas, wewenang, hak, tanggung jawab, kewajiban, dan pertanggungjawaban yang sekaligus menuntut adanya hasil kerja yang pasti dari bawahan. 5. Dalam pendelegasian, pemimpin memberikan tugas, wewenang, hak, tanggung jawab, kewajiban, dan pertanggungjawaban yang sepadan bagi pelaksanaan kerja, sehingga bawahan dengan sendirinya dituntut untuk bertanggung jawab penuh dalam pelaksanaan kerja. Manfaat dan hambatan pendelegasian. Keuntungan utama adalah bahwa semakin banyak tugas yang didelegasikan, semakin besar peluang mereka untuk mencari dan menerima lebih banyak tanggung jawab dari manajer tingkat yang lebih tinggi. Keuntungan lainnya dari delegasi adalah membantu karyawan untuk menerima, mempraktekkan tanggung jawab yang diberikan. Hal utama yang menghambat proses pendelegasian adalah keengganan dari seorang pimpinan. Keengganan ini bisa ditimbulkan oleh beberapa alasan. Yang pertama, pimpinan kurang yakin akan kemampuan karyawan. 2. Merasa mampu untuk mengerjakannya sendiri. 3. Kurang memiliki kemampuan untuk mendidik kader. 4. Takut wewenangnya akan berkurang atau bawahan melakukan tugas dengan baik. 5. Tidak mau menanggung risiko. Pendelegasian efektif. Pendelegasian efektif adalah pemberian wewenang kepada orang lain untuk melakukan tugas mereka dengan cara terbaik yang mungkin dilakukan. James F. Stoner dan kawan-kawan berpandangan bahwa ada 3 prasyarat yang harus dipenuhi agar proses pendelegasian dapat berjalan dengan efektif. Yang pertama, kesediaan manajer untuk memberikan kebebasan kepada karyawan untuk menyelesaikan tugas yang didelegasikan. Yang kedua, komunikasi terbuka antara manajer dan karyawan. Yang ketiga, kemampuan manajer untuk menganalisis faktor-faktor seperti sasaran organisasi, persyaratan tugas, dan kemampuan karyawan. Prasyarat tersebut sangat penting untuk melakukan tugas pendelegasian secara efektif, seperti memutuskan pekerjaan mana yang akan didelegasikan, keputusan siap yang akan ditugaskan, dukungan sumber daya, tugas didelegasikan, perlunya campur tangan, dan melakukan umpan balik. Prinsip-prinsip delegasi. Yang pertama adalah prinsip skalar, menyatakan harus ada garis otoritas yang jelas yang menghubungkan tingkat paling tinggi dengan tingkat yang paling bawah. Garis otoritas yang jelas ini memudahkan anggota organisasi untuk mengetahui kepada siapa dia dapat mendelegasikan, siapa yang melimpahkan wewenang kepadanya, dan kepada siapa dia bertanggung jawab.
Dalam proses penyusunan garis otoritas diperlukan kelengkapan pendelegasian wewenang, yaitu semua tugas yang diperlukan dibagi habis. Hal ini digunakan untuk menghindari gaps, yaitu tugas-tugas yang tidak ada penanggung jawabnya, overlaps, yaitu tanggung jawab untuk satu tugas yang sama diberikan kepada lebih dari satu orang, dan splits, yaitu penanggung jawab atas tugas yang sama diberikan kepada lebih dari satu satuan organisasi. Yang kedua, prinsip kesatuan perintah menyatakan setiap orang dalam organisasi harus melapor pada satu atasan. Melapor pada lebih dari satu orang akan menyulitkan seseorang untuk mengetahui kepada siapa ia harus bertanggung jawab dan perintah siapa yang harus diikuti. Dan ketiga, tanggung jawab, wewenang, dan akuntabilitas. Prinsip-prinsip ini menyatakan bahwa dapat menggunakan sumber dayanya secara efisien, masing-masing orang dalam organisasi dapat melaksanakan tugas yang dibebankan kepada secara efektif, dan akuntabilitas penerimaan tanggung jawab dan wewenang. Ada 4 kegiatan terjadi ketika delegasi dilakukan. 1. Pendelegasian menetapkan dan memberikan tujuan dan tugas kepada bawahan. Yang kedua, pendelegasian melimpahkan wewenang yang diperlukan untuk mencapai tujuan atau tugas. 3. Penerimaan delegasi yang menimbulkan kewajiban atau tanggung jawab. Dan keempat, pendelegasi menerima pertanggungjawaban bawahan untuk hasil-hasil yang dicapai. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.